Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Al-Hafidz Ramadan, NIM 21011112017. Jadi saat ini saya akan mempresentasikan tugas rekayasa nilai kelas B. Jadi saya akan menjelaskan tentang value engineering sebuah proyek, yaitu case kedua untuk video saya, yaitu case 8, yaitu TH7 at Louisiana Avenue Interchange. Mungkin langsung saja ke presentasinya. Jadi yang pertama ada gambaran proyek. Tujuan dari proyek ini adalah untuk menghilangkan persimpangan sebidang yang ada di TH7 dan Louisiana Avenue di St. Louis Park dan untuk menggantinya dengan persimpangan kelas yang terpisah. Perbaikan itu akan mencakup jalur pejalan kaki dan sepeda bersama dengan konfigurasi ulang lokal jalan depan untuk meningkatkan mobilitas koridor TH7 at Louisiana Avenue. Proyek ini adalah penting untuk memenuhi kebutuhan transportasi dan keselamatan kawasan dan diantisipasi untuk konfigurasi konflik dengan masyarakat yang melakukan perjalanan. Louisiana Avenue berfungsi sebagai koridor utara-selatan yang vital melalui kota, membawa 10.000 ke 15.000 kendaraan per hari di lokasi ini. TH7 membawa 35.000 hingga 40.000 kendaraan per hari per simpangan ini. Konfigurasi saat ini dari jalan depan ke TH7 dan lalu lintas padat dihasilkan oleh bisnis terdekat menambah kemacetan. Studi lalu lintas menunjukkan bahwa proyek ini diperlukan untuk kegiatan pembangunan kembali di masa depan, termasuk pengembangan penggunaan campuran secara keseluruhan dan perumahan dengan kepadatan yang lebih tinggi. Light Rail Transit atau LRT, masa depan stasiun, dan perluasan rumah sakit terdekat. Selain itu, pengendara transit, pengendara sepeda, dan pejalan kaki akan mendapatkan manfaat dari peningkatan mobilitas ke pekerjaan, perumahan, dan tujuan lainnya. Lalu yang kedua ada kendala dan pengendalian keputusan. Jadi ada beberapa kendala dalam melaksanakan value engineering pada proyek ini, yaitu yang pertama harus mengakomodasikan sepeda dan pejalan kaki selama konstruksi dan dalam desain yang diusulkan. Ada juga menghindari dampak terhadap kompleks apartemen Louisiana Oaks dan menghindari dampak terhadap Sam's Club. Lalu menghindari dampak terhadap kereta api yang melintasi lebih dari TH7 di ujung timur proyek, menutup tepat di akses keluar TH7 di ujung timur proyek, membiarkan proyek dijadwalkan untuk November 2011 dengan tanggal kewajiban pendanaan Maret 2012. Ada potensi untuk perpanjangan 1 tahun dengan persetujuan sebelumnya oleh Dewan Temu. Meminimalkan hak dampak jalan raya dan akuisisi. Tidak ada peningkatan bersih dalam ketinggian banjir 100 tahun. Keinginan kuat untuk tidak mempengaruhi stasiun pompa dan kantor medis di sepanjang Lake Street. Keinginan kuat untuk tidak mempengaruhi petugas medis sepanjang Walker Street. Hindari dampak properti 4F. Dan keinginan kuat untuk meminimalkan dampak di kuadran SW dari pertukaran yang diusulkan. Lalu ada proses value engineering dari proyek ini. Yang pertama yaitu dokumen-dokumen yang digunakan selama penelitian dapat terlihat pada layar, yaitu mulai dari LWD cost estimate hingga utility maps, dan dapat pula terlihat tanggal dari dokumen tersebut. Lalu ada proses value engineering. Berikut adalah ringkasan masalah utama dari proyek yang diusulkan pada TH7 Barat Louisiana Avenue akan menciptakan efek roller coaster. Lalu ada beberapa utilitas di persimpangan, ada kondisi lapangan yang ada di lokasi jalan berbeda raya, berbeda dari yang ditunjukkan pada data geoteknik dari konstruksi awal, yaitu 30 tahun lalu, lalu penyelidikan tambahan akan diperlukan. Kondisi yang sangat ketat untuk pementasan konstruksi dan lalu lintas, Louisiana Avenue Traffic atau ADT dapat ditangani oleh satu jalur dalam desain yang diusulkan. Rute bus sepanjang Walker Street dan lain-lain, lalu ada panjang siklus sinyal lalu lintas saat ini terlalu panjang. Kesimpulan berikut dicatat oleh tim V mengenai biaya proyek. Yang pertama yaitu barang jalan termasuk 33% dari proyek ini. Penghapusan tanah dan kotoran yang terkontaminasi pada TH7 adalah 23% dari perkiraan. Lalu ada jembatan baru di Louisiana Avenue adalah 13% dari perkiraan.
Tidak ada perkiraan biaya untuk akuisisi hak jalan, tidak ada yang jelas yang disertakan dengan item pencemaran tanah dan pengisian tanah terkontaminasi atau penggalian mak dan pengisian ulang. Tim merasa sejumlah besar tumpukan kertas akan dibutuhkan selama operasi ini, tetapi kita tidak tahu apakah biaya tersebut di dalam perkiraan atau tidak. Lalu juga tidak diketahui di mana tanah terkontaminasi perlu dibuang. Lalu ada proses value engineering proyek. Mungkin dapat dilihat ada gambar dari cost model baseline concept, ada roadway, engineering total 20% of construction, ada contaminated soil removal and backfill, ada bridge, ada retaining wall, ada mud and excavation backfill, ada median barrier, dan dewatering. Lalu dapat dilihat gambar grafik dari item-item cost model tersebut pada gambar yang di sebelah kanan. Lalu ada proses value engineering. Yang pertama ada analisis fungsi, ada metode diagram FAST, ada metode performance attribute matrix, dan value matrix. Yang pertama adalah analisis fungsi. Analisis fungsi yang dilakukan oleh tim VM menghasilkan pandangan yang unik tentang proyek studi ini, mengubah elemen proyek menjadi fungsi yang memindahkan tim VS secara mental menjauh dari desain asli dan membawanya ke konsep fungsional proyek. Fungsi didefinisikan dalam pernyataan kata benda untuk mengurangi kebutuhan proyek ke tingkat yang paling elemental. Identifikasi fungsi elemen desain utama proyek memungkinkan pertimbangan yang lebih luas tentang cara alternatif untuk menyelesaikan fungsi. Dapat dilihat pada gambar di sebelahnya ada items, ada verbs atau kata-kata kerjanya, ada noun atau kata bendanya untuk analisis fungsi ini. Lalu ada metode diagram FAST. Diagram FAST mengatur fungsi-fungsi dalam urutan logis sehingga ketika membaca dari kiri ke kanan, fungsi menjawab pertanyaan bagaimana. Jika diagram dibaca dari kanan ke kiri, fungsi akan menjawab pertanyaan mengapa. Fungsi yang terhubung dengan garis vertikal adalah fungsi yang terjadi bersamaan dengan atau disebabkan oleh fungsi dari bagian atas kolom. Diagram FAST untuk proyek ini menunjukkan kekurangan konflik atau mengurangi konflik, meningkatkan mobilitas, dan membuat akses sebagai fungsi dasar dari proyek ini. Fungsi sekunder utama meliputi konstruksi pertukaran dan konstruksi panggung. Ini memberi tim V pemahaman tentang alasan desain proyek dan fungsi mana yang menawarkan peluang terbaik untuk peningkatan biaya atau kinerja. Dapat dilihat gambar diagram FAST-nya di sebelah dari penjelasan di atas. Lalu ada performance attributes. Ukuran kinerja adalah bagian integral dari proses VE. Kinerja proyek harus didefinisikan dengan baik dan disepakati oleh tim proyek, tim VE, dan para pemangku kepentingan pada awal studi VE. Atribut kinerja dan persyaratan yang dikembangkan kemudian digunakan sepanjang penelitian untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mendokumentasikan alternatif. Tim VE bersama dengan tim proyek mengidentifikasikan dan mendefinisikan atribut kinerja untuk proyek ini dan kemudian mendefinisikan konsep dasar terhadap atribut-atribut ini. Atribut kinerja mewakili aspek-aspek dari ruang lingkup dan jadwal proyek yang mungkin memiliki berbagai nilai potensial. Lalu ada performance attribute matrix. Performance attribute matrix digunakan untuk menentukan kepentingan relatif dari atribut kinerja untuk proyek. Pemilik proyek, tim desain, dan pemangku kepentingan mengevaluasi kepentingan relatif dari atribut kinerja yang akan digunakan untuk mengevaluasi ide-ide kreatif. Atribut ini dibandingkan berpasangan untuk mengajukan pertanyaan mana yang lebih penting bagi proyek. Kode huruf misalnya A dimasukkan ke dalam matriks untuk setiap pasangan. Semua pasangan akan dibahas. Mereka dihitung setelah dinormalkan skor dengan menambahkan 1 poin untuk setiap atribut. Dan persentase dihitung matriks atribut kerja ditampilkan pada gambar di samping. Mungkin dapat dilihat gambarnya, gambar value matrix. Lalu selanjutnya ada value matrix. Ketika tim VM mengembangkan alternatif kinerja, masing-masing dinilai terhadap konsep desain asli. Perubahan kinerja selalu didasarkan pada dampak dan biaya dikembangkan oleh tim VE. Perubahan bersih dalam nilai alternatif VE dapat dibandingkan dengan konsep desain asli. Matriks nilai yang dihasilkan menyediakan ringkasan dari perubahan ini dan memungkinkan cara bagi tim proyek untuk menilai dampak potensial dari rekomendasi VE dengan total nilai proyek. Sementara peringkat untuk masing-masing rekomendasi VE disertakan dengan dokumentasi dari masing-masing rekomendasi. Bagian laporan ini untuk mencakup dokumentasi penilaian kinerja untuk konsep-konsep yang dikembangkan selama studi. Untuk membandingkan dan membedakan potensi peningkatan nilai,
Rekomendasi individu dibandingkan dengan proyek dasar untuk semua atribut. Untuk latihan ini baseline diberikan skor 5. Mungkin dapat dilihat gambar value matrix di sebelah kanan. Lalu ada proses value engineering-nya, yaitu studi tersebut menghasilkan ide yang kemudian akan dilakukan oleh evaluasi oleh tim VE. Jadi beberapa item-item di atas tadi, beberapa metode-metode di atas tadi akan menghasilkan evaluasi oleh tim VE. Tim VE ini sebagai kelompok menghasilkan evaluasi ide tentang bagaimana melakukan berbagai fungsi. Daftar ide dikelompokkan berdasarkan fungsi atau elemen proyek utama. Ide-ide ini dibahas sepenuhnya dan kelebihan dan kekurangan masing-masing terdaftar. Tim VE menghasilkan 48 ide berbeda untuk proyek ini. Konsep-konsep ini dibandingkan dengan baseline yang dikembangkan oleh tim proyek. Konsep-konsep yang menunjukkan kinerja terbaik dikembangkan lanjut oleh tim VE. Dari ide-ide ini, tim VE mengembangkan 8 rekomendasi yang menghasilkan penghematan biaya dari 3,9 juta US dollar menjadi 5,1 juta US dollar dan peningkatan kinerja keseluruhan dari plus 7% hingga plus 11%. Untuk gambar dari overall performance dapat dilihat pada gambar di atas. Lalu ada rekomendasi value engineering. Lalu dari beberapa metode di atas dapat diambil kesimpulan beberapa rekomendasi value engineering untuk proyek ini. Yang pertama ada perbaikan tanah atau ground improvements, yaitu saving sebesar 2,4 M US dollar atau sebesar 9%. Menggunakan teknologi perbaikan tanah seperti pencampuran tanah dalam kolom batu atau jenis lainnya sebagai ganti dari menggali kotoran dari bawah TH7. Gambarnya dapat dilihat pada gambar di atas. Lalu ada yang kedua ada lightweight fill dengan total penghematan sebesar 2,2 juta US dollar dan itu sekitar 2%. Itu menggunakan bahan ringan seperti EPS geofoam atau robekan ban dari galian kotoran dari bawah tanah TH7. Dapat dilihat gambarnya di sebelah kanan, ada gambar keadaan saat melakukan lightweight fill-nya dan ada juga gambar ilustrasi dari lightweight fill ini. Lalu ada pile supported fill. Lalu menggunakan tanggul yang didukung tiang pancang alih-alih menggunakan kotoran dari bawah TH7. Dapat dilihat gambarnya di atas, yaitu ada gambar ilustrasinya dan gambar pelaksanaan di lapangan dari pile supported fill. Lalu ada reinforced slopes, yaitu penghematan sebesar 1,1 juta US dollar atau sekitar 7%. Untuk mengganti dinding cantilever dengan reinforced stiffness slopes atau RSS, di mana Chrome mengizinkan untuk gambarnya dapat dilihat pada gambar di atas. Untuk gambar yang di atas yaitu sebelum menggunakan reinforced slope dan gambar di bawah untuk yaitu sesudah digunakan reinforced slope ini. Lalu ada bundaran satu arah atau single lane roundabouts, itu penghematan sebesar 0,5 M atau 0,5 juta US dollar atau sekitar 11%. Memuat kedua bundaran di Louisiana Avenue sebagai bundaran jalur tunggal. Jalan Louisiana yang menggabungkan bundaran harus dirancang untuk jalur tunggal di setiap arah dengan opsi untuk memperluas di masa dan dasar depan bila perlu. Untuk gambar ilustrasinya dapat dilihat di gambar di atas. Lalu ada menghilangkan median jalan di Louisiana ini. Itu penghematan sebesar 0,1 juta US dollar atau sekitar 6%. Menghilangkan median yang ditinggikan di jalan Louisiana untuk memberikan jalan lebih dari karakter perkotaan dan berpotensi untuk memberikan beberapa kurang lalu lintas yang menenangkan dan permukaan tanah yang kurang air. Lalu ada tight urban diamond interchange, yaitu penghematan sebesar 1,5 juta US dollar itu sekitar 7%. Menggunakan rencana dan profil yang sama dengan ide dasar untuk TH7 dan Jalan Louisiana, membangun persimpangan berlian perkotaan yang ketat. Untuk gambar dari tapak atasnya dapat dilihat pada gambar di atas. Lalu yang terakhir ada single point roundabout interchange dengan penghematan total sebesar 0,3 juta, yaitu sekitar 21%. Dengan menggunakan rencana profil yang sama dengan ide dasar, membangun single roundabout interchange atau SPRI untuk mengakomodasi lalu lintas jalan ke atau dari TH7 dan Jalan Louisiana. Untuk gambarnya dapat dilihat pada gambar di atas, gambar ilustrasi dari single point roundabout interchange ini. Lalu
Ringkasan dari rekomendasi PE dapat dilihat pada gambar di ini, dapat dilihat pada layar, yaitu dari poin 1A hingga poin 5B terdapat skenario A, B, C dengan cost savings total untuk skenario A sebesar 4,1 juta, skenario B sebesar 5,1 juta, dan skenario C sebesar 3,9 juta dari item-item rekomendasi value engineering yang telah disebutkan di atas. Mungkin sekian presentasi dan video dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaiannya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.